Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis ilmu yang mulia. Majelis Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis ilmu yang mulia. Majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan diajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kalaulah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang air dan hal-hal yang najis. Air terbagi dua, ada air yang suci dan juga ada air yang najis. Kemudian najis terbagi dua, ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis secara zatnya, dan itu ada 10, yaitu air seni manusia, kotoran manusia, madhi, wadi, darah haid, darah yang mengalir, kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, air liur anjing, babi, dan bangkai. Kemudian ada juga najis hukmiyah, yaitu najis secara hukum. Pada asalnya dia benda suci, tetapi karena tercampur dengan sesuatu yang najis, maka dia menjadi najis. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang taharah, tentang bagaimana cara menyucikan benda-benda yang terkena najis tersebut. Silakan bagi yang sudah punya buku, dibuka di halaman 3 tentang di halaman 7 ya, tentang masalah taharah. Taib, taharah menurut syar'i adalah menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi salat, baik itu berupa hadas atau najis, dengan menggunakan air atau yang semisalnya, atau mengangkat najis tersebut dengan tanah. Dan sepakat kaum muslimin bahwa taharah syar'iyah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah taharah anil hadas, yaitu taharah dari hadas, yaitu taharah hukmiyah. Kalau dia hadas kecil maka dihilangkan dengan cara berwudu. Kalau dia hadas besar, maka dengan mandi. Kalau tidak ada keduanya, artinya tidak ada air, maka keduanya bisa digantikan dengan tayamum. Artinya tayamum bisa menggantikan posisi wudu dan juga bisa menggantikan posisi mandi. Ini taharah yang pertama, yaitu taharah anil hadas. Dan insyaallah akan dibahas setelah pertemuan ini insyaallah. Kemudian yang kedua adalah taharah anil khobath. Taharah dari khobath atau taharah dari najis. Dan ini yang disebut dengan taharah hakikiyah, taharah yang secara hakiki. Taharah dari khobath maksudnya adalah menghilangkan najis dari sesuatu yang suci. Kita sudah mengenal kemarin ada 10 benda-benda yang najis. Ketika dia mengenai sesuatu yang suci, maka menyucikan kembali benda yang asalnya suci terkena najis kembali suci, maka disebut dengan taharah anil khobath atau taharah anil najis. Taharah yaitu mensucikan dari khobath atau dari najis. Dan ini caranya ada 5. Bisa dengan cara dibasuh, bisa dengan cara diperciki, bisa dengan cara menggosok, menyamak, kemudian mengambil dan menghilangkan najis tersebut. Baik, kita bahas satu persatu tentang bagaimana cara menyucikan benda yang terkena najis atau khobath. Yang pertama adalah dengan cara membasuh. Membasuh ini berlaku pada beberapa keadaan. Yang pertama, membasuh wadah yang terkena jilatan anjing.
Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sucinya bejana wadah salah seorang di antara kalian yang dijilat oleh anjing adalah dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali. Ulahuna biturab, yang pertama dengan menggunakan tanah. Dan inilah cara menyucikan najis besar atau najis yang mughaladzah. Itu dibasuh dengan 7 kali basuhan dan salah satunya menggunakan pasir. Dalam hadis ini disebutkan yang pertama menggunakan pasir. Kemudian yang kedua, membasuh juga dilakukan pada pakaian yang terkena kencing. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yughsalu minal baulil jariyah." Air kencing bayi perempuan itu dibasuh, itu disiram. Pakaian yang terkena air kencing maka dia disiram. Pakaiannya disiram. Tidak harus semuanya ya, hanya sebagian saja boleh. Artinya bagian yang terkena najis itu boleh, tidak harus semuanya. Kemudian yang ketiga adalah membasuh pakaian yang terkena haid. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Kanat ihdana tahidu thumma taqtasi tarisu ad-dam min thawbiha inda tuhriha fataghsiluhu wa tandahu ala sa'irihi thumma tusalli fihi." Dahulu salah seorang di antara kami mengalami haid, maka kemudian kami menggosoknya bekas darah tersebut dengan jari jemari kami. Kemudian kata Ibunda Aisyah, fataghsiluhu. Kemudian kami pun membasuhnya, kami pun mencucinya. Wa tandahu ala sa'iri thumma tusalli fihi. Kemudian kami basuh, menyiram semuanya dengan air, lalu kami salat dengan pakaian tersebut. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah menyucikan tanah. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, disebutkan ja'a a'rabi fabala fi ta'ifatil masjid. Datanglah seorang badui yang dia kemudian kencing di sudut masjid. Fazajarahun nasu. Manusia pun mencelanya. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarangnya. Falamma qada baulahu. Ketika dia telah selesai dari buang air kencingnya ya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air, setimba air, fa'ughriqa alaihi, kemudian menyiramkan di tempat bekas kencing tersebut. Jadi ada 4 yang dibasuh, yaitu wadah, ya ini dibasuh cara membersihkannya, kemudian pakaian yang terkena kencing dan terkena darah haid, kemudian tanah juga dengan cara dibasuh. Taib. Ada beberapa poin catatan yang silakan dicatat, dan ini kayaknya tidak masuk di buku Antun ya. Silakan dicatat. Baik, yang pertama adalah apabila seorang menggunakan potongan kayu, sabun, atau alat pembersih lainnya untuk membersihkan darah haidnya, maka itu lebih baik. Tadi kita sebutkan bahwa darah haid itu dengan cara dibasuh. Nah, seandainya ada ummahat yang ingin menambahkan deterjen, sabun, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an damil haidi." Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah haid yang menempel di baju. Kemudian yakunu qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Hukkihi bidil'in waghsilihi bima'in wasidrin." Maka gosoklah dia dengan potongan kayu. Zaman dulu belum ada
sabun, maka pakai potongan kayu, kemudian basuhlah dia dengan air daun bidara. Ini sebagai dalil bahwa seorang yang ingin membersihkan darah haidnya dengan selain hanya air, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, apabila setelah dibasuh, ternyata bekas darah haid itu masih ada, maka ini tidak mengapa. Jadi misalnya, ketika seorang muslimah ini haid, kemudian haidnya mengenai pakaiannya, sudah dibersihkan, tapi masih ada bekas darahnya, maka ini tidak mengapa, ini diperbolehkan, bisa digunakan untuk sholat pakaian itu. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Khawlah binti Yasar radhiyallahu taala anha mengatakan, "Laisa li illa thawbun wahidun wa ana uhaidu fihi." Kata Khawlah binti Yasar radhiyallahu taala anha, seorang sahabiyah, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak punya baju kecuali satu." Perhatikan para ummahat, sahabiyah dulu pakaiannya tidak banyak. Pakaiannya hanya satu yang mereka punya. Kemudian wa ana uhaidu, sedangkan aku sedang mengalami haid. Fa kaifa asna'u? Maka dia bertanya kepada Nabi, bagaimana aku melakukannya? Artinya bagaimana ini dengan satu baju sedangkan aku mengalami haid? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tahurat faghsili idza tahurat faghsili thawbaki." Apabila engkau telah suci, maka bersihkan pakaianmu. Maka culitilah tempat darah tersebut. Thumma shalla fihi, kemudian salatlah dengannya. Kemudian Khawlah binti Yasar mengatakan, "Ara'aita in lam yakhrujid dam minas thawbi." Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, kalaulah masih ada bekas darah di pakaianku? Qala fayakfikil ma wa la yadurruki atharuhu. Kata Nabi, cukuplah bagimu basuhan air, artinya cucian tadi, fala yadurruki atharuhu, maka tidak membahayakanmu bekasnya. Dan ini menjadi dalil kalau misalnya ada ummahat yang pakaiannya sudah dicuci tapi masih ada darah haid yang membekas di situ, maka ini diperbolehkan. Artinya bisa digunakan untuk sholat. Tapi kemudian poin yang kedua, suara jelas ya ummahat ya, akhwati fillah. Jelas Ustadz. Iya, bagaimana yang lainnya? Suaranya jelas? Jelas, jelas Ustadz. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas Alhamdulillah. Ustadz. Tapi mungkin yang agak kurang jelas mungkin sinyalnya ya. Silakan dicek sinyalnya mungkin. Baik, kita lanjutkan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Silakan dicatat poin berikutnya yang ketiga. Hendaknya dipisah antara pakaian yang suci dengan pakaian yang terkena najis. Perbedakan ya akhwati fillah antara kotor dengan najis. Kalau kotor belum tentu najis begitu. Jadi ketika akan mencuci, misalnya menggunakan mesin cuci, maka sebaiknya dipisah antara yang pakaian yang terkena najis dengan yang hanya sekedar kotor. Hal ini sebagaimana pendapat dari atau fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan, menurut pendapat yang lebih hati-hati, hendaknya pakaian yang najis dibasuh tersendiri secara terpisah dengan air secukupnya serta menghilangkan bekas najis yang melekat padanya. Jika sejumlah pakaian bercampur antara yang suci dengan yang najis, dibasuh dengan air yang banyak, maka air itu dapat menghilangkan bekas najis yang ada pada pakaian. Dan pakaian yang suci tidak berubah karena bercampur dengan pakaian yang najis. Sehingga seluruh pakaian tersebut menjadi suci dengan hal itu. Misalnya begini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Ada seorang ummahat punya bayi kecil, punya bayi ya. Kemudian popoknya itu ingin dicuci. Nah, kan pipisnya bayi yang bayi perempuan terutama kan najis begitu ya. Nah, maka ini contoh yang salah ya. Ketika dicampur jadi satu ya, kan biasanya kan direndam dulu, kemudian baru dikucek, baru dijemur ya. Nah, ketika dicampur ini, kita khawatir najis itu mendominasi. Sehingga air itu menjadi air yang najis. Ketika air najis, maka tidak bisa mensucikan begitu. Caranya gimana? Caranya dipisah. Jadi bisa dicuci sendiri antara pakaian yang kena pipis dengan yang selainnya. Atau kalau mau, misalnya pakai mesin cuci, maka diputar dulu yang kena najis. Kemudian setelah selesai dicampur dengan yang hanya kotor saja. Intinya, hendaknya dipisah antara pakaian yang suci meskipun kotor dengan pakaian yang kotor dan najis. Taib, kemudian yang berikutnya, apabila sajadah atau karpet terkena najis, maka harus diguyur air di atasnya. Sebagaimana fatwa dari Lajnah Ad-Daimah, menghilangkan najis yang jatuh di atas sajadah dan karpet tidak cukup hanya menyapu dengan sapu bulu atau tisu, tapi harus mengguyur air di atasnya sehingga menghilangkan najis yang jatuh di atasnya, baik najis tersebut berupa air kencing atau yang lainnya. Jika najis itu ada wujudnya, maka wajib menghilangkan wujudnya terlebih dahulu kemudian membasuhnya. Kebanyakan masjid-masjid kita pada zaman sekarang menggunakan karpet. Misalnya ada yang pipis di situ, anak kecil. Maka caranya bagaimana? Ya tinggal diangkat karpetnya, kemudian bawah dikasih ember, kemudian disiram. Ya karpet yang kena aja itu, bagian yang kena disiram, kemudian dikeringkan. Sudah. Jadi dia prosesnya adalah dengan dibasuh. Kemudian yang berikutnya, adapun untuk membersihkan kasur yang terkena kotoran manusia, maka cara membersihkannya adalah dengan menyiramkan air pada tempat yang terkena kotoran tersebut. Adapun bila terkena kencing, maka cukup menyiramkan air banyak-banyak pada tempat yang terkena air kencing tersebut. Jadi kalau misalnya kena BAB, maka dihilangkan dulu BAB-nya kemudian dibasuh. Tapi kalau misalnya pipis, maka bisa ya kalau mau itu disiram kemudian dijemur kasurnya. Ya dengan cara seperti itu bisa. Atau kalau misalnya kasur itu tidak digunakan untuk ibadah secara langsung ya, apalagi ada perlak, ada spraynya, maka dibiarkan tidak mengapa, tapi harus dikasih lapisan sehingga kita misalnya ingin baca Quran di situ, maka itu tidak di atas permukaan yang najis, tapi di atas permukaan yang suci. Karena ketika sudah kering, dia tidak akan menajisi yang lainnya. Taib, itu poin pertama ya, cara menyucikan dengan cara membasuh. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, dengan cara memerciki. Membersihkan atau toharoh dengan cara memerciki ini berlaku pada najis yang mukhafafah, najis yang ringan. Ada dua keadaan najis yang ringan itu. Yang pertama adalah memerciki pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki yang masih menyusu pada ibunya. Ini najisnya najis yang ringan. Sehingga cara menyucikannya cukup dengan diperciki, tidak harus dibasuh. Diriwayatkan dari Abu Samah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam." Air kencing bayi perempuan itu dibasuh, sedangkan air kencing bayi laki-laki itu cukup dipersiki. Wa yurashu min baulil ghulam. Kencing bayi laki-laki yang boleh diperciki jika bayi tersebut tidak makan kecuali ASI dari ibunya. Atau dominannya adalah ASI. Misalnya ada bayi laki-laki yang dia banyak minum, kemudian dibantu dengan susu formula misalnya. Kalau itu tidak dominan dan usianya usia usia masih menyusui ya 2 tahunan, maka ini boleh dibersihkan hanya dengan memerciki saja. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yughsalu min baulil jariyah wa yandahu min baulil ghulam ma lam yat'am. Air kencing bayi perempuan itu harus dibasuh, harus disiram
Sedangkan air kencing bayi laki-laki maka cukup diperciki. Malam yat'am, selama dia tidak makan selain ASI dari ibunya. Tapi jika bayi itu sudah makan selain ASI atau dia susu formulanya dominan, maka tidak boleh kecuali toharohnya dengan cara dibasuh. Artinya pakaian yang kena kencing itu maka harus dibasuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hada malam yata'ama ta'ama, faida ta'ama ghusila jami'an." Itu bolehnya diperciki adalah ketika makanannya itu hanya ASI. Kalau sudah makan lebih dari itu maka harus dibasuh keduanya. Bagaimana cara mercikinya, akhwatifillah? Caranya, ya kita tinggal mengambil air, 1 genggam air, kemudian diperciki di bagian yang tampak najis ya. Jadi kelihatan bekas pipisnya maka diperciki. Iya. Berapa kali percikannya tidak ada batasan. Jadi sekiranya sudah cukup, sudah terkena bagian itu sudah cukup. Dan itu tidak harus semuanya. Jadi meskipun masih ada pipisnya, maka secara fikih hukumnya suci. Hukumnya suci. Tidak harus dibasuh, tidak harus dicuci. Taib. Kemudian yang kedua adalah memerciki pakaian yang terkena madhi. Kita sudah bahas kemarin madhi biasa keluar ketika seorang naik syahwat. Nah dan madhi ini najis, bagaimana cara menyucikannya ketika kena pakaian? Maka cukup diperciki saja, tidak harus dibasuh. Sebagaimana hadis dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbihi minhu?" Wahai Rasulullah, bagaimana kalau pakaian kami terkena madhi? Qala yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in. Maka cukup bagimu mengambil segenggam air. Fatandahu bihi thawbaka haitsu tara annahu asaba minhu. Maka kemudian percikilah pakaianmu di mana engkau melihat bahwa madhi itu mengenainya. Jadi ketika ada bercak-bercaknya maka dipercikkan di tempat bercak tersebut. Ya. Itu cara yang kedua, yaitu cukup diperciki, tidak harus dibasuh. Taib, sekarang silakan dicatat akhwati fillah, ada 3 poin terkait dengan cara memerciki dalam taharah, karena nggak ada di buku fikih muslimah. Poin yang pertama, apabila kemaluan terkena madhi, maka wajib dibasuh seluruhnya. Yang kita bahas barusan adalah pakaian yang terkena madhi. Maka cukup diperciki pakaiannya. Adapun kemaluannya, maka dia harus dibasuh semuanya. Karena madhi itu najis. Disebutkan oleh pengikut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, pengikut Imam Malik rahimahumallahu ta'ala, mereka berpendapat wajibnya membasuh kemaluan semuanya. Mereka berdalilkan hadis Ali bin Abi Thalib yang dia meminta Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakan tentang madhi kepada Rasulullah. Maka di sana disebutkan Rasulullah merintahkan agar dicuci kemaluannya. Dan inilah hakikat lafaz membasuh, jadi membasuh seluruh, bukan hanya tempat yang terkena madhi saja. Jadi membasuh semuanya, harus dibasuh. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, menghilangkan najisnya madhi harus dengan air. Artinya tidak boleh dengan istijmar, ya. Tidak boleh hanya dengan batu dan yang semisal, harus dengan air. Sebagaimana perkataan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Shalih Al-Bassam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak cukup menghilangkan najisnya madhi dengan menggunakan batu. Seperti membersihkan kencing tapi harus dengan air. Kita tahu dalam bahasan kemarin bahwa cara istinja itu, cara bersuci bisa dengan air, bisa dengan batu. Kalau zaman sekarang bisa dengan tisu. Adapun madhi tidak boleh dibersihkan hanya dengan tisu, tapi harus dengan air. Kemudian yang terakhir, yang ini banyak ditanyakan oleh para ummahat, adapun cairan yang keluar dari farji wanita pada hampir setiap waktu dan semakin banyak pada saat hamil, ketika berjalan atau bekerja keras, maka hukumnya adalah suci. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu najis. Kita sudah bahas kemarin, kita tidak boleh mengatakan sesuatu najis kecuali berdasarkan dalil. Dan tidak diragukan lagi bahwa ini juga terjadi pada wanita di zaman Nabi SAW.
Dan tidak ada satu dalil pun yang memerintahkan kepada mereka untuk membasuhnya, untuk mencucinya, ya, karena itu hukumnya adalah suci. Ya, meskipun keluarnya menurut pendapat jumhur ulama membatalkan wudhu. Taib. Kemudian yang ketiga, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan cara menggosok. Ini dilakukan dalam dua keadaan. Yang pertama adalah menggosok bawah bagian sandal. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur." Apabila kalian akan ke masjid, maka hendaknya dia lihat sandalnya. Karena dulu masjid Nabi itu sholatnya menggunakan sandal ya, karena nggak ada keramik, belum ada keramik seperti sekarang. Fa in ra'a fi na'lihi qadaran au adza, kalaulah dia melihat di sandalnya itu ada kotoran, ada najis, fal yamsahahu wal yusalli fihima. Hendaknya dia menggosoknya dan dia sholat dengan menggunakan keduanya. Ya, misalnya antuna sedang sholat Idul Fitri misalnya, karena kan di lapangan berpeluang menggunakan sandal atau bahkan menggunakan sepatu. Misalnya karena tempatnya jaraknya berjauhan, artinya tidak mengenai kepala yang di belakang misalnya, antuna boleh misalnya ingin menggunakan sandal atau sepatu, sholat dengan menggunakan sandal atau sepatu. Kemudian pastikan sandal atau sepatu itu tidak kena najis ya, karena tidak boleh kalau ada najisnya. Misal saja ternyata ada najis kotoran kucing misalnya. Maka bagaimana caranya? Caranya cukup digosokkan ke tanah. Gosokkan. Ya, tidak ada hitungan yang harus dipegangi ya. Artinya sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Jadi gosokkan di tanah 1, 2, 3. Meskipun secara zahir sepatunya ini mohon maaf masih bau kotoran kucing misalnya, tetapi ini hukumnya sudah suci. Ya, seperti ini cara membersihkan najis yang ada di sandal. Jadi digosok-gosokkan di tanah, tidak harus dibasuh. Baik, kemudian yang kedua dengan cara menggosok adalah menyucikan bagian bawah pakaian wanita. Kita tahu ya bahwasanya pakaian para ummahat, para sahabiyat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjang ya, sampai di bawah. Jadi ada semacam kelebihan kain begitu sampai menutupi kakinya. Sebagaimana disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inni ra'atun udhilu dhaili. Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang memanjangkan ujung pakaianku. Jadi pakaiannya sampai terkena tanah begitu. Kemudian kata Ummu Salamah, wa amshi fi makanil qadir, dan aku berjalan di tempat yang kotor. Misalnya di pasar, kemudian ada yang becek, ya kan otomatis ketika itu sampai menyentuh tanah kan berarti akan kena bagian-bagian yang kotor. Maka faqalat Ummu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Maka pakaian itu akan disucikan dengan tanah setelahnya. Artinya begini akhwati fillah, ketika ada seorang wanita ini pakaiannya kena tanah dan dia jalan di luar ya. Kemudian dia terkena kotoran, misalnya kena yang becek, najis atau bahkan kotoran binatang yang najis. Ini kotor dia, tapi ketika dia berjalan di tempat yang bersih, maka otomatis tersucikan. Meskipun pakaiannya masih bau kotoran tadi. Ya, hukumnya secara fikih dia sudah suci. Dan kalau bisa, umat punya pakaian seperti ini ya. Punya pakaian yang sampai menyentuh tanah begitu. Tapi kemudian yang keempat adalah menyamak. Ini berlaku untuk bangkai, kulit bangkai. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dhubihal ihabu faqad tahur." Kulit bangkai jika disamak maka dia menjadi suci. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah mengambil dan menghilangkan. Ini berlaku pada sumur atau minyak atau sesuatu yang cair yang terkena najis. Maka caranya adalah diambil dan dihilangkan.
Sebagaimana diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin saqatat fi samnin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Jadi tikus jatuh ke minyak begitu dan dia mati di situ. Faqala, maka bagaimana cara menyucikannya? Alqauha ma haulaha. Maka buanglah tikus itu dan yang sekitarnya. Tikusnya dibuang, kemudian yang sekitarnya. Fatruhu wa kulu samnakum. Kemudian setelah dibuang, maka makanlah samin kalian. Makanlah minyak samin kalian itu. Akan tapi ya, jika ternyata pada sisa samin juga terdapat pengaruh najis, setelah dibuang, maka itu pun juga harus dibuang semuanya. Jadi kan karena minyak itu kan kental ya. Ada kekentalannya bisa jadi. Dan dia misalnya permukaannya lebar dan baru jatuh. Nah, ketika menghilangkan di sini tidak ada tanda-tanda kenajisan. Maka ini boleh digunakan. Tapi kalau ternyata misalnya sudah agak lama sekian jam sehingga di bagian sana dengan sini pun sama, maka ini pun harus dibuang semuanya. Jadi misalnya contoh lain, ibu-ibu punya masakan besar ya, naudzubillah min dzalik, kemudian kejatuhan binatang dan mati di situ, dan setelah dilihat ternyata sudah bau bangkai, maka ini harus dibuang semuanya. Taib akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebelum kita catat beberapa poin catatan, kita sebutkan beberapa poin catatan, kita coba muraajaah dulu. Ada 5 cara mensucikan dari khobath ya, atau dari najis. Apa tadi 5 caranya? Kita ulang dulu. Silakan dibuka mic-nya. Dengan cara apa yang pertama? Membasuh. Dengan cara membasuh. Masya Allah yang pertama. Yang kedua? Memerciki. Dengan cara memerciki. Yang ketiga? Menggosok. Dengan cara menggosok. Yang keempat? Menyamak kulit bangkai. Iya, Masya Allah. Yang terakhir? Mengambil dan menghilangkan. Masya Allah, mumtaz. Taib, sebelum kita buka sesi tanya jawab ya, Ana bacakan beberapa poin catatan, silakan dicatat dulu sebelum Antuna mengajukan pertanyaan. Yang pertama, ketika sifat utama najis telah hilang dan berubah menjadi sesuatu yang suci, maka ini dihukumi Baik, kita sebutkan beberapa poin catatan ya, silakan ditulis. Yang pertama, ketika sifat utama najis telah hilang dan berubah menjadi sesuatu yang suci, maka dia dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Misalnya, kotoran yang telah menjadi tanah. Misalnya di tanah lapang, sholat id misalnya, ada beberapa kotoran binatang yang tidak halal dimakan dagingnya, misalnya kucing ya. Kalau ayam kan boleh ya, tidak najis ayam. Kotoran ayam tidak najis. Misalnya kotoran kucing, tapi karena sudah kena panas, kena hujan, sudah hampir-hampir menyatu dengan tanah, maka sholat di situ ini hukumnya suci. Meskipun tidak ada yang menyucikan ya, karena sudah dia berubah menjadi sesuatu yang suci. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila seorang teringat adanya najis ketika sedang sholat, maka jika ia dapat membuangnya dan tidak membuka auratnya, hendaknya dibuang dan sholatnya dilanjutkan, sholatnya sah. Sedangkan jika ia tidak dapat membuang najis yang ada pada dirinya karena akan membuka auratnya, maka dia tetap melanjutkan sholat dan sholatnya sah. Contohnya, misalnya ada ibu-ibu, ada ummahat, dia punya bayi laki-laki. Kemudian bayinya itu pipis di pakaiannya. Dan dia lupa kalau pakaiannya itu terkena pipis putranya tadi. Kapan ingatnya? Ingatnya ketika sholat. Jadi ketika sholat zuhur, dia ingat bahwa pakaiannya terkena najis. Maka ditimbang, bisa nggak dia melepas pakaiannya tanpa membuka auratnya? Kalau dia bisa, maka dilepas dan sholatnya tetap dilanjutkan, tidak mengulang dari takbiratul ihram. Tapi kalau dengan membuka itu, melepas itu, membuka auratnya, maka tidak perlu dilepas. Sholatnya dilanjutkan dan sholatnya sah. Nah, atau contoh lain misalnya kaos kaki ya. Kaos kaki yang ini misalnya dibuka pelan-pelan sehingga tidak membuka aurat, maka ini silakan dilepas. Dari mana dalilnya?
Dalilnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat bersama para sahabatnya. Idz khala'a na'laihi, tiba-tiba beliau melepas sandalnya. Fatawada'uhuma an yasarihi, dan beliau meletakkannya di samping kirinya. Jadi Rasulullah sholat dengan menggunakan sandal, kemudian di tengah-tengah sholat beliau melepas sandalnya tersebut diletakkan di sebelah kiri. Falamma ra'a dzalikal qaumu alqaw ni'alahu. Ketika makmum itu melihat Rasulullah melepas sandalnya, maka mereka pun melepas sandal-sandal mereka. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatuhu. Ketika Rasulullah telah selesai salatnya, qala, beliau bertanya kepada para sahabat, "Ma hamalakum ala ilqaikum ni'alikum?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa kalian ikut melepas sandal kalian?" Qalu, maka sahabat mengatakan, "Ra'ainaka alqaita na'laika fa alqaina ni'alana." Kami lihat engkau melepas sandal, maka kami pun ikut melepas sandal, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Inna Jibrila sallallahu alaihi wasallam atani fa akhbirni anna fihi ma qadaran aw qala adha." Sesungguhnya Jibril baru saja memberitahuku bahwa di sandalku itu ada najisnya. Maka beliau bersabda setelah itu, "Idza jaa ahadukum ilal masjidi falyandur." Maka kalaulah kalian datang ke masjid, lihatlah sandal kalian. Fa in ra'a fi na'lihi qadaran aw adha falyamsahahu aw wa yusalli fihima. Kalau ada najisnya maka dibersihkan dulu baru salat dengan menggunakan sandal tersebut. Taib, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan sisi pendalilannya. Istidlal kita dari mana? Kalaulah keberadaan najis di sandal Nabi itu merusak salat, maka seharusnya Rasulullah akan mengulang sholatnya. Jadi Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba beliau melepas sandalnya. Kenapa dilepas? Karena ada najis di sandal tersebut. Maka, kalaulah keberadaan najis di sandal ketika sholat itu merusak sholat, seharusnya Rasulullah mengatakan, ulangi sholat kita. Karena sandalku ada najisnya. Tapi ternyata Rasulullah tetap melakukan sholat. Tidak mengulangi sholatnya kembali. Dan kenapa Rasulullah melepasnya? Karena melepas sandal tidak membuka aurat. Maka dijadikan dalil, kalaulah ada seorang muslimah, dia sholat, kemudian pakaiannya terkena najis, ingatnya ketika sholat, dilihat dulu. Kalau bisa dilepas dengan tidak membuka aurat, maka dilepas, sholatnya diteruskan. Kalau tidak bisa, maka tetap sholat dengan najis, dengan pakaian dengan najis itu, dan sholat tetap sah. Baik, kemudian yang berikutnya, apabila teringat adanya najis itu setelah selesai sholat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Sebagaimana perkataan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, orang yang sholat sedangkan di badannya ada pakaian yang terkena najis, dan dia taunya setelah selesai sholat, maka sholatnya sahih, sholatnya sah, dan ini pendapat yang terkuat dari dua pendapat ulama. Misalnya dalam cerita ibu tadi, dia punya bayi laki-laki, pakaiannya terkena najis, dia sholat zuhur, ternyata ingatnya setelah salam sholat zuhur. Maka sholat zuhurnya sah, tidak perlu diulang. Kemudian yang berikutnya, sesuatu yang kering tidak dapat dinajisi dengan najis yang kering. Sebagaimana perkataan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, rahimahullah ta'ala, menyentuh najis yang telah kering dengan badan atau pakaian, maka dengan badan atau pakaian yang kering, maka najis itu tidak menajisi. Misalnya seorang masuk kamar mandi yang telah kering dengan tidak beralas kaki, dengan keadaan kedua kakinya kering, maka najis yang ada tidak menajisi kakinya tersebut. Karena kenajisan tidak dapat menajisi jika dalam keadaan, karena kenajisan itu dapat menajisi ketika dalam keadaan basah. Tapi kemudian yang berikutnya, akhwatifillah, mani hukumnya suci. Madinya najis, maninya suci. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Daud, dan satu riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, tidak terdapat satu dalil pun yang mengatakan najisnya mani. Dan ada pembahasan yang panjang oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, yang di dalamnya terdapat diskusi panjang
yang menganggap najisnya mani dan orang yang berpendapat sucinya mani. Dan yang tampak dalam diskusi itu, kata Syekh Albani, pendapat yang kuat adalah mani itu suci. Karena kalau mani ini najis, maka tubuh manusia itu najis. Kalau tubuh manusia najis, bagaimana dia bisa sholat? Jadi maninya suci, madinya najis. Kalau bercampur antara mani dengan madi, maka hukumnya suci. Jadi misalnya ada pakaian terkena mani, dan mani tidak akan keluar kecuali diawali dengan madi, maka pakaian ini hukumnya suci. Pakaiannya, meskipun diperintahkan untuk mengeriknya. Ya. Taib. Kemudian yang berikutnya, muntah hukumnya suci. Kenapa? Karena hadis Ammar bin Yasir yang menunjukkan najisnya muntah, itu hadisnya adalah hadis yang batil. Dan hadis yang batil salah satu hadis yang dhaif. Sehingga kembali dalam kaidah segala sesuatu itu suci. Bakal Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala menegaskan tentang sucinya muntah seorang muslim. Ini juga madhabnya Syaukani, Siddiq Hasan Khan, dan disetujui oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Intinya muntah itu suci. Kemudian yang terakhir adalah khamar itu suci. Ini pendapatnya Rabi'ah, Al-Laits, Al-Muzani, Asy-Syaukani, As-San'ani, Ahmad Syakir, Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dalilnya adalah waktu itu ada perintah untuk perintah keharuman khamar. Kemudian kata Anas bin Malik, maka fajartu fi sakakil Madinah, maka kami pun menumpahkan di jalan-jalan kota Madinah. Khamar itu ditumpahkan. Maka pendalilannya adalah seandainya khamar itu najis, maka Rasulullah akan memerintahkan agar menyiram air pada tempat yang dialiri oleh khamar itu. Sebagaimana dalam ceritanya seorang Arab Badui, seorang Badui yang kencing di masjid, maka Rasulullah menyiramnya dengan setimba air. Maka ada satu kaidah, sesuatu yang haram belum tentu najis, tapi semua benda yang najis pasti haram. Ini akhwati fillah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulai dari pertanyaan yang ada di chat. Yang pertama, bismillah, Pak Ustadz, izin bertanya, apabila habis jima, kain spray dan baju terkena mani, itu hukumnya bagaimana, najis atau tidak? Jazakallahu khairan. Ini dari mana pertanyaannya? Dari Ummu Nanda di Ponorogo. Ponorogo ya, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus dari Ummahati Ponorogo ya. Ya, tadi kita sudah sebutkan hukumnya madi itu najis, maninya suci. Ketika bercampur, maka itu yang dominan adalah suci. Artinya, meskipun ada bercaknya, ada bekasnya, maka cukup dikerik, tetapi hukumnya adalah suci, bukan najis. Wallahu ta'ala alam. Silakan yang lainnya. Yang kedua dari Ummu Zahra, Kota Probolinggo. Iya. Ustaz izin tanya, apakah ingus yang sudah kering, yang kita nggak tahu di mana itu letaknya, nggak sengaja netes di karpet, misalnya, apakah itu termasuk najis? Juga keset depan pintu toilet, misalnya, yang kakinya belum tentu bersih dari najis kencing atau BAB, bagaimana hukumnya? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Wa jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang bagus dari Probolinggo ya. Iya, tentang ingus ini hukumnya suci akhwati fillah. Kenapa suci? Karena tidak ada dalil yang menyebutkan dia najis. Hukum asalnya semua benda di muka bumi ini adalah suci sampai datang dalil yang mengatakan dia najis. Dan tidak ada satupun dalil yang mengatakan ingus itu najis. Kemudian bagaimana tadi ketika ada seorang ini ragu ya, ini kakinya suci atau enggak begitu, maka nahkumu bidzawahir. Kita hukumi zahirnya. Kalau memang zahirnya tidak menginjak sesuatu yang najis, tidak ada bekas-bekas kenajisan, maka hukumnya suci. Jadi jangan was-was, ya ini jangan-jangan enggak suci, jangan-jangan ada najisnya, tidak. Ya zahirnya bersih, maka kita kita anggap dia suci. Ya, selama tidak ada ciri-ciri kenajisan. Wallahu ta'ala alam. Silakan yang lainnya kalau ada lagi. Ya, untuk yang chat terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, jika balita memakai diapers dan saat itu meminta gendong saat sholat dan di pertengahan sholat balita tersebut BAB,
apakah kita harus berhenti dari sholat atau kita lanjut dan tetap sah sholat kita? Jazakallahu khairan. Wajazakumullahu Dari khairan. Probolinggo. Masya Allah, pertanyaan yang bagus dari Probolinggo ya. Jadi ketika seorang ibu-ibu menggendong bayinya dan dia pakai pampers ya, pakai popok begitu, maka selama tidak kena pakaiannya maka suci pakaiannya. Kan dia sholat dengan pakaian yang dia kenakan gitu. Yang jadi masalah adalah ketika pakaiannya terkena najis begitu. Maka ketika terkena najis, ya dia harus menyelesaikan atau memberhentikan sholatnya. Karena dia terkena najis, maka sholatnya berarti tidak boleh menggunakan pakaian najis untuk sholat. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, dan pakaianmu maka sucikanlah. Sehingga dia menyelesaikan sholatnya, artinya memutus sholatnya kemudian dibersihkan. Tapi kalau tidak sampai kena ke pakaiannya maka suci dan dia tetap melanjutkan sholatnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Yang berikutnya yang sudah resahan dari Ummu Ammar dari Saung Muslimah, Saung Ukhuwah ya. Silakan Ya, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullahu warahmatullahi khairan wabarakatuh. Ustaz Masya Allah. atas Jazakumullah khairan. penjelasan. Nah, tafadhali. Iya. Iya, Ustaz. Ya, pertanyaannya Ustadz, ketika tadi menyambung pertanyaan sebelumnya, ketika seorang ibu mau sholat, apakah dia harus mengganti diapers babynya dulu, atau boleh menggendong babynya dengan kondisi yang mungkin diapersnya sudah terkena pipisnya si bayi? Ya, tapi nggak tembus ya, nggak tembus ke pakaian ibunya. Nggak tembus, iya. Ya, nah itu apakah diperbolehkan dan sholatnya sah? Atau Ustadz, yang kedua adalah ketika kita mengganti diapers baby, kita tidak menyentuh diapersnya, jadi diyakinkan bahwa tangan atau bajunya si ibu tidak terkena, tapi mengganti diapersnya baby dengan yang baru. Nah, apakah itu wajib wudhu lagi? Oh, Masya Allah. Tapi pertanyaan sangat bagus dari Saung Muslimah ya di yang Amerika selanjutnya, ya. Iya, mungkin satu dulu ya. Khawatir terlupakan. Iya, Ustaz. Baik, Masya Allah. Iya, Ustaz. Baik, yang bagus, Masya Allah. Sangat bagus. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita tahu ya, toharah terbagi dua, akhwati fillah. Ada toharah anil hadath dan toharah anil khobath. Ya, jadi toharah dari hadath dan toharah dari khobath. Berwudu itu toharah anil khobath. Toharah anil hadath. Berwudu itu untuk menghilangkan hadath, bukan untuk menghilangkan khobath. Sehingga kalau seorang ibu, ya dia punya wudu misalnya, kemudian dia membersihkan kotoran bayinya, artinya dia bersihkan pampersnya dan seterusnya, maka terkena kotoran ini tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu karena wudu itu kaitannya dengan hadath, bukan dengan khobath, bukan dengan hadis, bukan dengan najis begitu. Bagaimana ketika tangannya terkena najis, misalnya terkena pipis atau bahkan BAB, ya tinggal dicuci. Tinggal dicuci, selesai, tidak merusak wudhunya sama sekali. Nah, yang jadi permasalahan adalah nanti ketika misalnya, mohon maaf, tangannya menyentuh kemaluan anaknya. Nah, kemaluan anaknya, karena menyentuh kemaluan itu ketika dengan syahwat bisa batal wudhunya. Tapi insya Allah ya, sebagai seorang ibu, maka insya Allah nggak ada syahwat dengan anaknya. Maka menyentuh kemaluan bayinya pun tidak merusak wudhu. Jadi kembali dalam pertanyaan pertama, kalau permasalahannya hanya rusak dan tidaknya wudhu, batal dan tidaknya wudhu, maka menyentuh kotoran, bahkan mungkin terkena kotoran, terkena najis, wudhunya tidak batal. Karena wudhu kaitannya dengan hadas, sedangkan ini adalah masalah khobath, masalah najis. Kemudian yang tadi, masih di dalam pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau seorang ummahat itu, dia menggendong bayinya. Selama bayinya itu tidak, najisnya tidak mengenai pakaiannya, maka sholatnya sah. Karena sebenarnya setiap orang itu punya najis ya dalam tubuhnya. Dia punya kotoran, punya najis. Tapi selama itu tidak mengenai pakaiannya, maka sholatnya tetap sah. Jadi ketika dia mengenai, ini yang menjadi permasalahan. Jadi ketika dia pakai pampers, gendong bayinya, maka sependek yang kami ketahui, maka itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Silakan pertanyaan yang kedua dari Ummu Ammar mungkin. Iya, Ustadz.
pertanyaan selanjutnya adalah, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana bila seseorang bekerja sebagai babysitter dan employer-nya itu punya anjing yang kalau employer-nya ada di rumah, anjingnya dilepas berkeliaran di dalam rumah. Iya. Tetapi kalau employer-nya nggak ada, anjingnya dimasukin ke kandangnya, Ustadz. Iya. Nah, bagaimana kondisi yang bekerja ini, Ustadz? Karena namanya merawat baby, jadi kemana-mana di dalam rumah, mungkin di sofa dan seterusnya. Dan juga ada tugas tambahan untuk babysitter ini untuk memberi makan anjing, Ustadz. Iya, Masya Nah, Allah. itu juga bagaimana? Karena wadahnya anjing itu kan pastinya kena liur. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Pertanyaan Ini sangat maksudnya bagus. termasuk juga nasihat bagaimana sholatnya Ustadz. Iya, iya, taib, Masya Allah. Luar biasa dari saum muslimah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, bahwa tentang masalah membersihkan najisnya dari liur anjing itu terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah itu terkait hanya dengan wadah saja ataukah liur secara umum. Tadi sudah kita bacakan, bahkan pertemuan sebelumnya kita bacakan bahwa ketika liur anjing itu menjilat di wadah, maka dicuci dengan 7 kali basuhan, yang pertama dengan menggunakan tanah. Nah, sebagian ulama beristidlal dengan hadis ini hanya terkait dengan penjilatan wadah saja. Artinya ketika anjing itu menjilat selain wadah, dalam cerita tadi berarti menjilat sofa, karpet, bahkan, maka dia tidak diperlakukan dengan 7 kali basuhan itu. Bagaimana? Ya biasa, dibasuh biasa. Baik, bagaimana dengan muslimah tadi yang dia pekerjaannya begitu? Maka ketika dia mendapati yang zahirnya dijilat anjing, kan anjing itu kan nggak semuanya dijilat sebenarnya. Bagian-bagian yang diyakini dijilat anjing, baik itu dia melihatnya, atau ada bekasnya, ada bekas basah, maka disitulah disucikan. Dan kalau mau mengambil pendapat tadi, bahwa ini cukup sekali pembasuhan saja. Tidak dengan 7 kali basuhan. Karena akan memberatkan sekali. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan menurut adanya kemudahan. Kemudian untuk bejananya bagaimana? Kalau hanya sekedar memberikan makan, kan tinggal diletakkan saja. Tidak harus disucikan begitu. Cukup diletakkan. Tapi ketika bejananya ingin digunakan untuk misalnya nih, untuk masak, ya misal saja, maka disucikan dengan 7 kali basuhan. Kemudian terkait dengan muslimah tadi, bagaimana kalau dia ingin sholat? Iya, dia selama yakin pakaiannya tidak kena jilatan anjing dan tidak terkena liurnya, maka dia sholat dengan itu. Tapi kalau ada, maka yang diyakini terkena itu disucikan. Bagaimana mensucikannya? Dengan dibasuh. Dengan dibasuh kecuali bejana dengan 7 kali basuhan. Yang pertama menggunakan pasir. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Yang lainnya. Selanjutnya dari Ibu Maiti dari Ciawi, Bogor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Begini Ustadz, misalkan anak itu ngompol di kasur, kemudian nggak langsung diganti spraynya dan keburu kering di kasur, keburu kering. Terus kita lupa tiduran di atas bekas ompol itu. Sudah kering tadi, Bu, bajunya ya? itu jadi najis. Udah kering. Sudah kering. Taib. Pakaiannya apa najis? Baik, Masya Allah. Afan, luar biasa. Pertanyaan dari Bogor ya. Taib, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita pahami kaidah ya, dan ini penting sekali. Sesuatu najis yang kering tidak bisa menajisi sesuatu yang kering. Dia akan terjadi saling menajisi atau yang disebut dengan najis hukmiyah itu ketika kondisinya salah satu atau dua-duanya itu basah. Dalam pertanyaan tadi, saat kasurnya sudah kering, artinya ompolnya sudah kering di situ, pakaian antunna itu kering, maka kering dengan kering tidak saling menajisi. Atau misalnya dia pipis di sofa misalnya, dan sofanya sudah kering, artinya meskipun belum basuh sudah kering, maka kita katakan sofa ini najis, tetapi kita tidak ternajisi dengan pipis yang ada di sofa itu, karena sudah kering. Jadi hukumnya tidak menajisi begitu. Tapi antuna tidak diperkenankan untuk membaca Quran di situ. Kenapa? Karena tempatnya najis. Bagaimana seandainya tidak mau dibasuh ya, karena mungkin ketika disiramkan akan meresap ke kasur misalnya, maka tinggal dikasih perlak, dikasih spray,
kita bisa beribadah di situ, baca Quran di situ boleh, berzikir boleh. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang suci di atas spray, bukan di atas kasur secara langsung. Ya, begitu. Jadi tidak saling menajisi. Wallahu taala a'lam. Silakan yang lainnya. Ya, berikutnya yang melalui chat, cuma ini tadi terhapus jadi tidak terurut, mohon keridoannya. Apakah kotoran cicak itu najis dan bagaimana cara membersihkannya? Taib, Dari Masya Allah. ya, Di kota mana ini pertanyaannya? dari ini Nggak ada ya? Afwan, Iya. ini ya dari Mungkin lain kali disebutkan ya dari kota mana. Oh, dari Probolinggo. Ibu Anin Probolinggo. Taib, luar biasa. Jadi ketika ada kotoran akhwati fillah, kita lihat nih binatangnya ini halal dimakan atau tidak begitu. Kalau dia tidak halal dimakan, maka kotorannya najis. Maka kita timbang, cicak ini boleh apa enggak dikonsumsi? Tidak boleh. Cicak tidak boleh. Bahkan dianjurkan untuk dibunuh. Maka kotorannya adalah najis. Bagaimana cara mensucikannya? Karena kotoran cicak ini kan kering ya rata-rata. Ya ketika sudah kering tinggal dibersihkan aja. Dibersihkan. Ketika tidak ada tanda kenajisan ya berarti dia suci. Kalau misalnya ada kenajisan ya tinggal dibilas atau dibasuh begitu. Tapi biasanya kotoran cicak itu kering. Artinya dia tidak menyisakan air atau cairan di bawahnya. Ya tinggal dibersihkan. Kalau dibersihkan maka dia suci. Tapi kotorannya najis. Karena keluar dari binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Wallahu a'lam. Silakan yang lainnya. Berikutnya yang raise hand yaitu Ibu Misra, Ummu Amru, Depok. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Maaf, ini tadi Ustadz bilang mani hukumnya suci, tapi madzi hukumnya najis. Iya. Nah, beda mani dengan madzi itu Apa begitu ya perbedaannya? Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Depok ya. Madzi adalah cairan putih bening, encer, lengket yang keluar ketika naik syahwat dan tidak menyembur, tidak diiringi dengan rasa futur, rasa lemas setelah keluar. Jadi biasanya ketika naik syahwat maka itu yang keluar adalah madzi, itu madzi. Adapun mani, ya mani maka ya ma'ruf ya, artinya sesuatu yang keluar ya ketika seorang di puncak syahwatnya, dan bedanya kalau mani tidak diiringi dengan rasa futur, adapun mani keluarnya diiringi dengan rasa futur, rasa lemah ya, rasa lemas begitu. Nah, ini hukumnya berbeda. Kalau madinya itu najis, maninya suci. Tapi kalau bercampur dua-duanya hukumnya menjadi suci. Artinya ketika terkena pakaian, maka pakaian itu hukumnya suci. Hukumnya suci. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Yang raise hand ya, tadi banyak yang bacakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf untuk umat sekalian yang belum bisa dibacakan chatnya. Ini banyak sekali yang masuk. Silahkan Ummu Insan dari Medan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya masalah khuf, mengusap khuf ini Ustadz. Mengusap khuf, Masya Allah. Iya. Ketika kita mengusap khuf itu, misalnya kita sedang umroh Ustadz. Iya. Terus kita kan orang kondisinya kan itu ramai. Jadi supaya kita mau cepat kita usap aja khuf kita itu boleh tuh Ustadz. Mengusap kaos kaki misalnya Bu ya. Atau Iya, pakai khuf beneran? Iya. Iya, kaos siap. kaki lah Ustadznya. Ketika berwudu maksudnya Bu ya? Iya. Baik, Masya Allah. Baik, luar biasa pertanyaan terakhir dari Ummu Insan ya di Medan tadi Bu ya. Baik. Ya, dari Medan Ustaz. Nah, Masya Allah. Jadi akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu syariat di dalam Islam adalah bolehnya mengusap khuf ya. Apa itu khuf? Yaitu sesuatu yang menutupi kaki dan mata kaki. Sehingga sepatu boot ya, bukan sepatu biasa, sepatu yang menutupi mata kaki atau kaos kaki itu sendiri itu adalah khuf. Nah, di dalam Islam boleh pembasuhan kaki itu ketika menggunakan kaos kaki cukup diusap saja.
Jadi misalnya nih ada seorang ummahat, dia berwudu. Kalau dalam cerita tadi ketika umroh ya, dia berwudu, kemudian dia selesai semuanya mengusap kepala. Ketika kakinya tidak harus dibuka akhwatifillah, tapi cukup diusap. Kan kalau dibuka kan dibasuh 3 kali begitu kan, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Maka ketika menggunakan khuf cukup diusap atau menggunakan kaos kaki cukup diusap. Bagaimana caranya? Caranya tangan kanan mengambil air. Kalau dia di keran berarti kasih air dulu. Kemudian dibuang, diusap. Ini misalnya kakinya ya, diusap dari ujung sampai pertemuan antara telapak dengan tulang kering itu. Nah, di situ sekali usapan. Ini yang kanan. Kemudian ambil air, dibuang. Untuk kaki yang kiri diusap dari ujung, kemudian sampai ke pertemuan tulang telapak dengan tulang kering. Sekali usapan. Yang diusap hanya bagian atasnya saja, bukan bagian bawahnya. Cukup sekali, bukan 3 kali. Insya Allah ya, untuk lebih detailnya kita bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah Rabu depan. Semoga tidak ada yang absen ya, sehingga kita bisa bahas tentang wudhu, kemudian tentang mengusap khuf di pertemuan berikutnya insya Allah. Tapi mungkin ini yang bisa kita bahas, akhwati fillah. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selebihnya pertanyaan bisa dikirimkan di grup WA sehingga bisa dijawab ketika waktunya senggang. Ana mohon maaf. Syukuran Ustaz, jazakallah khair. Jazakallahu khairan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.